dalam kehidupan karena kita melihat dunia ini sebagai suatu yang lezat. Sehingga terus berpacu dari satu nak dua, dua nak tiga, tiga nak empat, tidak habis-habisnya. Tapi kalau kita lihat dunia ini sebagai ujian, senang susah ujian, sakit sehat ujian, jabatan tak jabatan ujian, maka semua selamat. Kisah singkat saja. Dulu, di zaman dulu, ada dua orang yang terjadi ijab kabul dalam pembelian tanah. Ya, satu orang membeli tanah. Kemudian setelah terjadi ijab kabul, yang membeli ini lalu menggarap tanah. Digarap lah Pak, dicangkul lah bahasa kitanya. Ketika dicangkul, dapat emas dalam tanah yang sangat besar. Ya, sangat besar Pak. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Beruntung Pak, nah kau beli tanah kau mah, beli cie dapat dua, kan gitu. Beli satu dapat dua. Tapi ini orang yang ada ketakutan kepada Allah ini, apa kata dia? Saya beli tanah, saya bukan beli emasnya. Saya bukan beli emas, saya beli tanah. Ragu dia, coba bayangkan. Kalau kita, jangan bilang-bilang sama orang dah. Jangan sampai tahu yang punya tanah. Kan kalau bisa seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang sudah membeli tanah yang dapat emas ini datang kepada pemilik tanah yang sebelumnya, tempat dia beli tanah. Dia bilang, wahai Tuan, saya telah beli tanah sama Tuan, tapi tadi ketika saya mengolah tanah, saya dapat emas nih. Saya kembalikan kepada Tuan, karena saya beli tanah bukan beli emas. Gimana kira-kira Pak? Sanggup tak kita kira-kira? Kata yang punya tanah, wah saya jual tanah dengan seisi-isinya. Ini bukan saya yang punya, ini milik Tuhan. Masya Allah. Kalau kita Masya Allah. Kalau kita lah sebagai pemilik, betul tuh mah. Kamu tuh hanya beli tanah bukan beli emas. Emas ini milik saya. Kan seperti itu kalau maunya kita. Saling tolak menolak dalam emas. Emas besar Pak. Bukan emas kecil, besar emasnya. Ya. Kata yang mendapatkan emas ini adalah milik Tuhan. Kata penjual tanah ini adalah milik Tuhan. Karena saya menjual tanah dengan segala isi-isinya. Akhirnya tolak menolak, tidak mau menerima. Nah, dicarilah solusi. Akhirnya datang ke Tuan Qadi, Hakim. Ya, datang kepada Hakim, diceritakan. Coba kalau hakimnya zaman sekarang atau tidak ada iman, gimana kira-kira? Oh betul, itu bukan punya kalian, itu punya saya itu. Serahkan ke Hakim. Gitu kan, pengadilan punya itu. Tapi kata hakim bagaimana ketika diserahkan kepada hakim? Itu bukan punya saya, bukan punya negara segala macam. Lalu bagaimana solusinya? Kalian punya enggak anak? Ada. Anakmu apa? Laki-laki. Anakmu apa? Gadis. Dah nikahkan aja. Kasih emas tuh sama dia. Ya. Kenapa? Karena ketakutan kepada Allah, enggak ingin membawa apa yang merasa bukan haknya. Kalau kita hari ini jelas-jelas bukan hak kita, dapat uang di jalan nih, uang jalan 100.000, memang sayang Allah sama kita nih, tanpa usaha rezeki nomplok ini mungkin doa kita tadi nih yang dikabulkan oleh Allah, habis sholat dapat uang kok dibilang rezeki nomplok. Ini emas yang dapat, coba bayangkan. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah aplikasi ketaatan kepada Allah sehingga dia malu bermaksiat. Dia tidak memandang dunia ini sebagai kelezatan, tapi dia mandang dunia ini sebagai ujian. Kalau sudah mandang dunia yang seujian, maka dia akan terus beramal sesuai, terus beramal, bukan hanya besarkan jasadnya, tapi juga besarkan amalannya. Ya, saya analogikan dalam waktu singkat ini, orang yang jasadnya saja yang dibesarkan, amalnya tidak dibesarkan, tak obahnya kita naik mobil Pak. Mobil secantik apapun mobilnya, semahal apapun mobilnya, siapapun di atas mobil itu, kalau sedang berjalan mobil itu, tahu-tahu mobilnya bocor, kira-kira nyaman tidak kita atas mobil Pak? Walaupun mobilnya Alphard, walaupun mobilnya Fortuner, bocor bannya, kira-kira nyaman tidak di atas mobil? Jalan juga ban bocor. Bukan satu bocor, mungkin dua bocor, nyaman tak? Begitu juga kalau kita hanya memporsikan hanya jasad saja, tidak ada amal dalam kehidupan ini, hanya jasad saja kita pandang dunia sebagai kelezatan, sedangkan amal jauh daripada kehidupan,
Sama kayak kita naik mobil, bocor amalnya. Walaupun bocoran lui, tapi bocornya sekeliling. Bocornya kecil-kecil, tapi kelilingnya itu bocor semua. Ada enggak? Enggak nyaman demi Allah. Kalau lah bocor, mana ada yang nyaman? Maka tuan-tuan berbahagia, bapak ibu yang dimuliakan Allah, inilah kunci daripada kehidupan. Ya, orang yang takut kepada Allah, Allah berikan dia 2 surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Semoga kita Allah masukkan dalam golongan ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.